Sudah ada koresponden CNN Indonesia Gita Gowinda di Surabaya, Jawa Timur. Gita, bagaimana tanggapan Ketua DPRD Jatim terkait kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini, mengingat dugaan suap yang diberikan ini terkait tugas pengawasan DPRD? Ya, Eva, memang kemarin dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini telah membawa 6 orang, yaitu diantaranya ada Kepala Dinas Peternakan dan juga Kepala Dinas Pertanian dan juga ada beberapa staf yang lainnya. Dan pada hari ini juga rekan kami yang berada di DPRD Jawa Timur melaporkan bahwa KPK sampai dengan saat ini masih melakukan penggeledahan di ruangan anggota Komisi B, di mana tadi sekitar pukul 14.45 sudah dibawa yaitu 3 koper yang berisi yaitu berkas-berkas dari anggota Komisi B. Dan sementara itu dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sebenarnya ini cukup terkejut dengan adanya hal ini, karena memang dari pemerintah Jawa Timur sudah menerapkan yaitu e-budgeting untuk mengontrol adanya pungli-pungli. Namun ternyata tidak disangka adanya kegiatan suap menyuap di DPRD Jawa Timur dengan kepala dinas, dengan dinas-dinas yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya langkah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya sudah bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Saifullah Yusuf. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Iya, sebenarnya ini hal yang mungkin tidak disangka begitu ya, adanya kegiatan suap menyuap dan ini menyetorkan triwulan 150 juta rupiah dengan yang cukup banyak begitu jumlahnya. Nah, ini bagaimana sebenarnya untuk langkah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur menanggapi hal ini? Tentu kita pertama mendukung KPK ya untuk menuntaskan tugasnya. Kita yang di pemerintah provinsi tadi Pak Gubernur juga sudah menyampaikan arahan untuk semua terbuka dan memberikan dukungan. Kedua, kita ingin proses ini bisa berjalan lancar dan pelayanan terhadap pemerintah juga bisa jalan lancar. Oleh karena itu yang terlibat, yang sudah dirilis oleh KPK, maka akan diangkat pengganti sementara atau PLT untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari agar pelayanan terhadap masyarakat bisa berjalan dengan baik. Sampai dengan saat ini sudah ditentukan untuk nama-nama siapa yang pengganti untuk PLT tersebut, Pak? Ya, sekarang sedang dimatangkan. Mungkin nanti malam atau besok sudah ada pengganti dari kedua kepala dinas yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Yang kedua tentu kita terkejut sekali ya, kita di luar dugaan, kita memahami ini adalah satu proses penegakan hukum yang harus kita terima dengan terbuka. Jadi kita ingin semua ini bisa menyadari dan bahkan beberapa kali sebelumnya sebenarnya dalam pertemuan Pak Gubernur selalu meminta kepada pimpinan OPD untuk tidak katakanlah melakukan pembicaraan-pembicaraan di luar perencanaan yang sudah disusun oleh eksekutif. Dalam hal ini dipimpin langsung oleh Pak Gubernur. Lalu sebenarnya ini kan kalau dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menerapkan yaitu sistem e-budgeting begitu ya. Lalu dengan adanya seperti ini bagaimana? Apakah nanti akan juga ada antisipasi antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Jawa Timur untuk mungkin dengan kegiatan suap menyuap ini? Ya, kita ada e-budgeting, kemudian juga ada pembahasan-pembahasan ya sesuai dengan ketentuan yang ada, tahapan-tahapannya ada. Kita dapat WTP ya beberapa tahun terakhir ini. Semua itu adalah administrasi, itu adalah apa yang kita rencanakan dengan kita laksanakan itu sesuai. Nah, ini kan tidak ada di dalam perencanaan itu. Ya, tidak ada di dalam e-budgeting, maka kita ingin tahu persis sebenarnya nanti kalau sudah diungkap di persidangan, sudah semuanya bisa dibuka misalnya, ya dari mana ini masalahnya. Nah, disitulah nanti akan kita awali untuk memperbaiki sistem ini. Gitu. Oke, ini bagaimana Pak komentarnya mungkin KPK yang mungkin sedang mengocok gitu ya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang dilakukan pemeriksaan dan sebagainya. Ini bagaimana sikap dari pemerintah Provinsi Jawa Timur? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, pada dasarnya kita memberikan dukungan penuh kepada KPK untuk melaksanakan tugasnya. Dan yang kedua, kita ingin OPD segenap pegawai Pemprov
ya yang lain untuk bekerja, untuk terus melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, kita akan besok ya, atau besok paling mungkin Pak Gubernur akan melantik PLT, jabat sementara, untuk melaksanakan tugas kedua kepala dinas itu. Dan yang ketiga tentu berikutnya kita harapkan semua ini bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi hari ini. Dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, apakah sudah berkomunikasi dengan DPRD Jawa Timur? Ya sampai sekarang belum, ya kita nunggu proses, sampai sekarang belum. Kita hanya bicara di tingkat eksekutif aja, di tingkat pemerintah provinsi, ada komunikasi, ada pembicaraan-pembicaraan sambil kita ikuti perkembangan. Untuk kepala dinasnya ini akan mendapatkan bantuan hukum begitu atau seperti apa? Ya bantuan hukum itu memang hak ya setiap orang. Nanti saya tidak tahu apa kepala dinas yang sudah ditetapkan tersangka ini akan meminta bantuan kepada Korpri karena beliau adalah anggota Korpri, atau mereka mencari pengacara tersendiri, itu diserahkan kepada ya yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk kepala dinas ini kabarnya baru saja dilantik 6 bulan begitu ya. Untuk Bapak sendiri sudah mengetahui secara personal untuk kepala dinas ini seperti apa performanya atau seperti apa gitu? Secara personal tidak ya, tetapi dari track record ya itu cukup bagus gitu. Dia memang layak untuk menempati posisi itu dari sisi karirnya, dari sisi catatan-catatan perjalanan karirnya gitu. Cukup bagus dan dinilai layak gitu. Maka dilantik oleh Pak Gubernur baru 3 bulan terakhir ini. Ya kita di luar dugaan kemudian kena musibah seperti ini. Maka itu ini di luar perkiraan kita ya. Ini cukup memprihatinkan buat kita ya. Dan kita lihatnya adalah pada catatan-catatan resminya. Gitu. Kita nilai cukup bagus ya dari sisi kapasitas ya, kemampuannya untuk bekerja, dan juga dari perjalanan karir sebelumnya kita lihat semua bagus, lalu dilantik oleh Pak Gubernur. Jadi kalau ditanya kenal secara personal ya baru kenal lebih dekat setelah dilantik jadi kepala dinas itu. Oke, jadi cukup terkejut juga dengan adanya kasus ini ya. Jadi mungkin akan ada peringatan keras begitu untuk perangkat-perangkat yang lainnya agar hal ini tidak terjadi lagi begitu? Saya kira ya, besok Pak Gubernur akan mengumpulkan semua pimpinan OPD untuk diberikan arahan ya, supaya ini kan kembali ke masing-masing, kembali kepada pribadi masing-masing ya. Jadi sebelum dilantik kan ada fakta integritas gitu, ada komitmen ya. Jadi kembali lagi kepada masing-masing untuk bisa memenuhi janjinya gitu, tidak melanggar hukum pada saat melaksanakan tugas sebagaimana pada saat dia dilantik. Baik, terima kasih Pak Saifullah Yusuf atas waktunya. Dan memang untuk sampai dengan saat ini dari KPK sendiri masih terus menyelidiki di mana berkas-berkas juga sedang dikumpulkan. Dan tadi juga KPK kabarnya juga mengunjungi yaitu di Dinas Peternakan untuk mengetahui bagaimana berkas-berkas untuk di Dinas Peternakan untuk kepala dinas yang saat ini masih diperiksa di KPK. Dan sementara itu tadi koresponden CNN Indonesia juga Rangga Umara juga sempat mengunjungi yaitu dan sempat bertemu dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, di mana tadi dari Muhammad Ardi menyatakan kepala dinas tersebut menyatakan bahwa ini terus mendukung apabila KPK ingin terus menyelidiki dan juga memberikan pemeriksaan lebih lanjut terkait hal-hal suap menyuap antara yaitu DPRD Jawa Timur dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan tadi juga sempat ada isu yaitu adanya penggeledahan yang ada di Dinas Perkebunan. Namun memang sampai dengan saat ini masih belum ada penggeledahan dari KPK tersebut. Kita masih menunggu kabar bagaimana nanti untuk kelanjutan dari pemeriksaan KPK. Apakah nanti akan ada dinas-dinas terkait yang lainnya yang akan juga terjerat dan dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Eva. Baiklah, Gita Gowinda melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.